Hai semua, assalamualaikum. Jumpa lagi di channel Yuni Dapur Berkah. Di video kali ini aku mau bikin donat bomboloni dengan dough kecil hasil besar, dan donat ini muat untuk ukuran dus 27 kali 1,8 atau sering disebut dus sejuta umat. Nah, untuk bisa membuat donat dough kecil hasil besar, tentunya ada trik-triknya ya. Biar kalian tidak penasaran apa saja triknya, silakan disimak videonya sampai selesai. Jangan di skip-skip. Terima kasih. Langsung aja ke bahan-bahannya. Di sini sudah aku siapin tepung terigu pro tinggi. Aku pakai merek Cakra yang curah sebanyak 250 gram. Kemudian lanjut aku masukin ragi sebanyak 4 gram dan BI sebanyak 1 gram dan gula pasir sebanyak 3 sendok makan. Kemudian lanjut di sini aku masukin susu bubuk sebanyak 2 sendok makan. Setelah bahan kering masuk semua, ini langsung aku aduk sampai merata menggunakan sendok makan. Setelah bahan kering tercampur merata, lanjut di sini aku masukin 1 butir telur utuh. Kemudian lanjut di sini aku masukin air es atau air dingin kulkas. Kemudian lanjut di sini aku mixer dengan menggunakan kecepatan sedang terlebih dahulu. Kemudian lanjut di sini aku masukin untuk sisa airnya. Oh ya, untuk airnya itu usahakan kita gunakan air dingin ya atau air es, agar nanti saat proses pengistirahatan ini tidak cepat overpopping ya. Jadi ini salah satu trik juga agar kita bisa berhasil menghasilkan dari dough kecil menjadi donat yang besar. Dan untuk airnya di sini aku pakai kurang lebih 120 ml ya. Dan untuk resep lengkapnya nanti aku tulis di box deskripsi. Nah, ini setelah adonannya setengah kalis, langsung aja di sini mau aku masukin margarin sebanyak 1 sendok makan atau sebanyak 30 gram. Kemudian aku lanjut lagi mixer menggunakan kecepatan tinggi sampai adonannya kalis elastis. Jadi di sini trik juga, kalau kita ingin menghasilkan dough kecil hasil besar, kita harus mengulen adonannya itu sampai benar-benar kalis elastis ya. Dan untuk konsistensi adonannya itu jangan terlalu lembek, agar nanti saat kita istirahatkan adonannya tidak cepat overpopping juga ya. Nah, ini setelah aku mixer kurang lebih selama 15 menit, ini mau aku tes kekalisannya dengan cara tangan aku kasih minyak goreng terlebih dahulu, kemudian aku rentangkan adonannya seperti ini. Jika sudah membentuk selaput bayangan, ini tandanya sudah kalis elastis. Dan untuk adonannya siap kita timbang dan kita mau bagi-bagi. Nah, di sini aku mau coba dengan dough 20. Ini bisa muat di dus 27 kali 18 atau yang sering disebut dus sejuta umat. Nah, ini kita potong adonannya sampai semuanya selesai. Nah, setelah adonannya selesai ditimbang dan dibagi-bagi, ini langsung aja kita rounding. Untuk cara merondingnya bebas ya, kalian bisa gunakan teknik apa saja. Bisa dengan cara kita bulatkan di atas meja kerja, atau kita lipat-lipat seperti ini, yang seperti aku contohkan di video. Yang penting adonannya itu bulat,
padat dan bagian bawahnya terkunci rapat. Nah, setelah adonannya kita ronding, langsung aja di sini kita taburi tepung terigu seperti ini agar saat diistirahatkan permukaan adonan tetap lembab ya. Oh ya, di sini salah satu trik juga agar dough kecil hasil besar, usahakan untuk merondingnya ini harus benar-benar padat ya. Karena saat nanti kita istirahatkan, ini adonannya tidak mudah overpopping karena nanti di sini aku akan istirahatkan cukup lama sekali ya waktunya, bisa sampai 1,5 jam sampai 2 jam. Jadi usahakan kita merondingnya sampai padat, sampai tidak ada udara lagi yang terperangkap di dalam adonan. Nah, ini hasilnya setelah aku ronding dan aku taburi tepung terigu, akan aku istirahatkan dengan selama waktu 20 sampai 30 menitan. Dan langsung aja di sini setelah kurang lebih 30 menitan, ini adonannya mau aku pipihkan. Di sini untuk memipihkannya aku gunakan cetakan kayu seperti ini ya. Untuk ukurannya ini ukuran 6 cm. Nah, ini saat dipipihkan yang pertama, ini belum begitu lebar ya untuk adonannya. Jadi nanti aku 2 kali untuk memipihkannya atau di restingnya ya. Oh ya, jika kalian belum ada cetakan kayu, bisa pipihkan secara manual aja ya. Bisa menggunakan scraper atau alat yang datar. Jadi di sini aku sering menggunakan cetakan kayu karena aku kurang bisa jika menggunakan manual itu hasilnya bisa bulat dan rapih ya. Menggunakan cetakan aja ini aku masih belum bisa rapi, apalagi menggunakan manual. Jadi untuk kalian kalau bisa rapi bisa gunakan secara manual aja. Jadi tanpa cetakan kayu kalian bisa ya untuk memipihkan adonan. Nah, ini setelah aku pipihkan semuanya seperti ini aku istirahatkan tadi selama kurang lebih 10 menitan. Lanjut aku pipihkan kembali agar adonannya lebih lebar. Jadi untuk prosesnya 2 kali ya pemipihannya agar kita menghasilkan dough kecil hasil besar. Nah, ini kita tekan sampai benar-benar udara yang terperangkap di adonan keluar semua. Dan ini kita lakukan sampai adonannya semua selesai. Nah, ini setelah aku pipihkan yang kedua kalinya, ini aku istirahatkan selama kurang lebih 2 jam. Kenapa harus 2 jam? Ya memang seperti itu ya, setelah aku coba-coba semakin lama ini malah semakin menul-menul ya donatnya. Dan jangan khawatir, dalam waktu 2 jam itu adonan tidak overpopping, yang penting tekstur adonannya itu pas ya, tidak kelembekan dan juga selama masih permukaannya masih tidak tipis itu aman ya. Kita istirahatkan sampai 1,5 jam atau sampai 2 jam itu masih aman ya. Karena banyak teman-teman yang bertanya apakah tidak overpopping diistirahatkan selama kurang lebih 2 jam. Untuk jawabannya tidak ya. Jadi ini aku istirahatkan selama 2 jam dan hasilnya
ini tetap bagus, tidak overproofing. Yang penting kita perhatikan untuk proses dan waktunya itu tepat ya. Oh ya, tips di sini untuk kita perhatikan juga agar menghasilkan dough kecil hasil besar. Kita perhatikan untuk raginya, untuk kualitas raginya itu harus masih bagus, harus fresh. Jika raginya itu sudah masuk angin, itu nanti donatnya nggak bisa menul-menul ya, atau tidak bisa besar. Nah, ini setelah aku goreng ya donatnya, hasilnya seperti ini. Ini donatnya menul-menul dan hasilnya juga besar ya. Nah, di sini mau aku tes untuk ditaruh di dus 27 kali 1,8. Apakah ini hasilnya pas atau kelonggaran? Nah, di sini mau aku tata ya untuk donatnya satu persatu. Oh ya, untuk menggoreng donat, usahakan apinya itu sedang ya, cenderung kecil, dan untuk minyaknya harus panas agar nanti donatnya bisa mengembang dengan sempurna. Nah, ini setelah aku masukin ke dus 27 kali 18. Nah, ini hasilnya pas ya, malah agak sempit sedikit, dan ini siap kita topping. Dan ini hasilnya ya setelah ditopping seperti ini ya. Untuk toppingnya di sini aku gunakan ini menggunakan glaze, dan untuk yang keju aku kasih buttercream ya untuk dasarnya. Dan di sini untuk donat bomboloni jadi seperti ini. Ini aku tata di dus ukuran 20 kali 20, dan ini muat cukup 8 pieces aja ya. Nah, jadi seperti itu ya trik-trik yang bisa aku kasih buat kalian yang pengen bikin bomboloni dengan dough kecil hasil besar. Semoga kalian bisa mencobanya dan berhasil. Kuncinya kalau kita pengen berhasil harus sabar dan kita terus banyak latihan ya. Nah, ini mau aku review untuk tekstur seratnya. Sangat lembut dan empuk, dan tentunya ini rasanya sangat enak ya. Nah, sampai di sini aja videonya. Semoga video yang aku share kali ini bermanfaat dan menginspirasi. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Aku pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.